Sadayana pangkan sama Abdi budak anak itu. Abdi biasana dipanggil Kunamik Yuda. Abdi di kelas 12 IPS tilu. Cerita Abdi janten wartawan. Yang sakitu perkenalan Abdi. Nama narasumber Abdi nyaeta Nehemia Nosefe Kristantono. Profesi narasumber Abdi nyaeta wartawan. Umur narasumber Abdi nyaeta 30 tahun. Narasumber kuring Jiping di GBI GPC. Anu oge tempat kuring ngawawancara. Wawancara kuring dilaksanakan di jam 7:10 ketika jam setengah 8. Pertama, alasan memilih pekerjaan ini. Alasannya tuh gak harus yang emang benar-benar karena emang udah passion kah, atau mungkin karena kebetulan gitu tiba-tiba mau coba deh jadi wartawan gitu mungkin. Sebenarnya kan aslinya tuh nggak ada rencana untuk jadi wartawan sebetulnya, cuma karena endingnya masuk ke ranah media, kerja di media, mau nggak mau harus jadi wartawan karena media pasti apapun yang ada di media itu wartawan, pasti gitu. wartawan. Yes, kayak gitu. Jadinya emang kalau mau ngomongin kenapa mau, akhirnya punya alasan saat sudah bekerja gitu, karena pengen hitungannya secara kalau pribadinya pengen tahu kabar lebih dulu daripada orang lain sih sebenarnya. Pasti kan gitu. Iya. Yes. Jadi awalnya karena masuk ke pekerjaan itu baru pas menjalaninya udah mulai Iya. Punya rasa itu gitu. Iya. Jurusan yang dipilih saat kuliah dulu Nggak nyambung. Jurusan yang ngambil dulu tuh sebenarnya fakultasnya IT, ilmu teknologi, cuma ngambilnya ke multimedia, interaktif multimedia. Jadi ke video, motion graphic gitu-gitu sebenarnya. Cuma saat masuk ke kerjaan, masuknya dari tim produksinya di media ini. Lalu abis itu setelah itu sekarang jadi produser di situ. Tuh, kayak gitulah kira-kira. tetap ada ini ya lah ya. Pasti harus kalau kerja di media, apalagi mau ngambil ilmu komunikasi, akan belajarnya ke situ. Iya sih, IT pasti dibutuhin banget apalagi sekarang. Betul. Sudah berapa lama menjalani pekerjaan ini kalau boleh tahu? Tahun ini tahun ke-9. Tahun ke-9. Tahun ke-9 di kantor ini. Di kerjaan ini. Udah dari kuliah langsung kerja ini atau? Kuliah, terus sempat freelance setahun, habis itu masuk. Wah. Tahun 2013 lulus. 2013 lulus. 2013 sampai 2014 tuh bikin freelance, main di freelance, habis itu 2015 masuk kerja di sini. Gitu. Pertanyaan keempat, suka duka selama menjalani pekerjaan ini, pengalamannya seperti itu? Serunya di lapangan ketemu orang baru, yang pasti sama bisa ketemu orang yang belum tentu orang lain bisa ketemu. Contohnya kayak presiden, menteri-menteri, iya, artis dan seniman-seniman yang nggak mungkin ketemu gitu. Dan kita bisa ketemu dan ngobrol bareng karena mereka nganggap mereka itu semua nganggap wartawan itu adalah mitra kerjanya mereka gitu. Karena apapun yang mereka omongin penyebarannya cuma melalui media. Yes, tuh. Itu sukanya. Kalau dukanya nggak ada jam kerja. Jamnya 24 jam kerjanya. Standby selama 24 jam sehari. Gitu. Cuma memang sebenarnya itu akan pintar-pintar ngatur jamnya aja sih sebenarnya gitu. Cuma itu akan standby 24 jam itu terbiasa kok dengan hal itu. Sebenarnya enak ada enggaknya gitu. Kalau emang ngambil pekerjaan pasti enak ya pas selat. Betul. Apalagi ya udah serak aja pasti tetap ngikutin aja sudah. Skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mendalami pekerjaan ini apa aja mungkin boleh? Skillnya kalau di sini aku kan masuk dari produksi, lalu pewarta gambar tuh kameramen di lapangan. Lalu sekarang aku jadi produser untuk konten digital media Indonesia. Sebenarnya simpelnya tuh tahu tentang produksi, tahu tentang apa yang mau disampaikan. Sebenarnya kan intinya gambar kualitas itu nomor 1 dan nomor 2 lah omongannya gitu. Karena kalau di berita konten is the king gitu. Isinya tuh yang paling penting gitu. Nah, cara menyampaikan kayak kamu melihat telur jatuh, kamu harus bisa tahu cara menyampaikannya gimana supaya orang merasa ini telur jatuh karena kita menceritakan sebelumnya ini telur dari mana diambil lah, kayak gitulah. Belajar dari situnya, lalu mengemas dengan baik, lalu menjadi suatu berita dan menjadi suatu sajian yang bagus gitu. Sebenarnya ke situ sih belajarnya pasti, karena nanti kuliah dimanapun akan gimana caranya mengemas sesuatu untuk menjadi lebih baik kan gitu sih. Akan diterima masyarakat gitu. Belajar ngumpulinnya lu gimana cara ngemasnya. Yes, betul.
Itu yang paling penting soalnya. Ada lagi mungkin skill yang dibutuhkan mungkin yang sekedar dari pribadi mungkin siapa tahu. Manage waktu sih. Sesuatu. Manage waktu sih. Itu- Karena di saat istirahat kan penting ya. Iya pasti. Sedangkan lo harus standby di awal-awal kerja mungkin akan menjadi junior, akan menjadi orang yang banyak belajar di kantor. Itu waktu istirahatnya kurang. Jadi emang bener-bener saat ada waktu istirahat bener-bener gitu. Bukan yang pertama memanage waktu, habis itu belajar untuk sesuatu yang kita lagi dalamin, misalnya ada di tim produksi gitu, di tim produksi berarti jangan pernah segan, jangan pernah ngerasa gue udah jago, tapi ngerasa gue harus tiap hari nambah, apalagi dari yang dulu mainnya dicetak sekarang masuk ke digital, emang harus benar-benar belajar gitu, apalagi sama Gen Z sekarang yang lebih jago gitu, mereka lebih tahu, belajar sama mereka gitu. Sudah ada pencapaian yang sudah dicapai. Pencapaian itu mungkin udah berhasil kerja di mana kah, atau sudah mungkin ini kan kita kan kewaktuan pasti bikin sebuah karya kan, sempat mungkin ada salah satu karya yang menurut kakak salah satu yang terbaik gitu, atau mungkin beberapa karya kakak yang kakak anggap terbaik gitu, pencapaian seperti 2000 berapa ya, aku 2000 lupa, di periode Presiden Jokowi pertama aku sempat wawancara semua kabinet kerja, menteri dan Jokowi dan wakil presiden, sempat wawancara itu dari kantor. Lalu pencapaiannya menurut aku sempat bikin program yang lumayan didengar sama skena musik, namanya Kotak Musik dulu gitu. Bener-bener dari nol menelurkan itu selama 3 tahun, akhirnya bungkus sih gitu karena satu dan lain hal. Cuma itu sempat jadi pencapaian yang luar biasa aja gitu, dari karena pertama kali bikin program sendiri, maksudnya bikin program sama teman-teman berempat, bikin program di kantor, dan itu semua orang kayak nggak mungkin, ini kantor berita, lo ngapain bikin acara musik gitu. Ternyata itu malah jadi orang pas lagi itu udah tutup, mereka nanya, oh nggak ada kotak musik lagi kayak gitu. Menurut aku itu keberhasilannya mungkin di awal yang dimana orang-orang aware, sama di terakhir saat itu udah nggak ada orang nyariin. Sedih cuman ya udah, kira-kira kayak gitu sih. tapi udah jadi suatu kebanggaan ya Kebanggaan. Ya. Seru lah gitu. Tahu Genja harusnya tahu lah ya tentang Synchronize Fest. Oh. Aku adalah former media pertama yang ada di Synchronize Fest pertama gitu, di tahun 2016 kalau nggak salah. Kotak Musik itu jadi former pertamanya Synchronize Fest gitu, dan makanya jadi kayak kalau ke Synchronize tuh kayak aduh kenangan lagi, gue kesini dulu sama mereka kerja bareng-bareng kayak gitu. I have realized it, or maybe cause I forgot how big and fast this world really is. At various times and places, events keep happening, with various reasons why it happens. Please let me searching and getting every bit of detail that can tell me what's really happening in the world right now. I want to make that story and show them to my world. Let people finally know the truth without lies. I want to make it right, work with myself for a good. Let me create and write the news to share. I cannot wait. 假如一些遗传进行了练习和我确定选择传播，最作为我的专业，我的未来将就是可以在各种媒体平台工作，如报纸、杂志、电视、广播、主持媒体。我觉得大家眼睛看到，而且获得相关信息，准备和安慰，也预备你未来能有发展贡献。我非常热爱这个企业，未来我也会有其中企业的企业。